Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan Dendi Irawan, Ilham Putri Handayani, dan Muhammad Muhyiddin Santoso akan menjelaskan video terkait uji perbedaan dua rata dependen atau paired sample t-test untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik pendidikan yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Ibrahim SPD MPD. Menurut Sugiono, dua rata dependen atau paired sample to test merupakan jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Syarat-syarat paired sample to test ada dua. Pertama, uji komparasi antar dua nilai pengamatan berpasangan. Kedua, digunakan pada uji parametrik dengan syarat satu sampel terdiri atas dua nilai pengamatan. Data yang digunakan adalah kuantitatif atau rasio interval. 3. Data berdistribusi normal. Fungsi dan rumus paired sample t-test. Fungsi 1. Membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. 2. Menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel. Rumus keterangan D sama dengan selisih X1 dan X2. N sama dengan jumlah sampel. X bar sama dengan rata-rata. S D sama dengan standar deviasi dari D. Data dan hipotesis. Data. Dalam tabel bisa kita lihat pemahaman lintas budaya atau X1 yang terdiri dari 15 tabel dan yang X2 atau kemampuan penerjemah terdapat juga 15 tabel. Hipotesis. H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan antara pemahaman lintas budaya dan kemampuan penerjemahan pada mahasiswa jurusan bahasa asing. HA sama dengan terdapat perbedaan antara pemahaman lintas budaya dan kemampuan penerjemahan pada mahasiswa jurusan bahasa asing. HA sama dengan pemahaman lintas budaya lebih tinggi daripada kemampuan penerjemahan pada mahasiswa jurusan bahasa asing. Baik, dalam melakukan uji perbedaan dua rata dependen atau paired sample to test, kali ini kita menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengisi data, baik itu di data view ataupun variable view. Pertama kita mengisi di yang variable view. Pada kolom name ini kita mengisi X1 sesuai dengan data. X1 sebagai dengan label pemahaman lintas budaya. Kemudian name yang kedua X2 dengan label kemampuan penerjemah. Dikarenakan nilai pada data tidak ada yang desimal, maka desimal angka 2 di sini kita turunkan menjadi 0. Selanjutnya kita perlu memperhatikan measure-nya. Dikarenakan data pada paired sample to test adalah angka atau numerik, maka kita menggunakan scale. Selanjutnya kita masuk kepada data view. Di sini kita tinggal salin data yang telah tersedia tadi. Di sini datanya sudah tersalin,
Nah, langkah selanjutnya kita sebelum melakukan uji perbedaan dua rata dependen atau paired sample to test, maka kita harus pastikan dulu data yang kita gunakan adalah normal. Kita olah dulu datanya, kita klik analyze terlebih dahulu. Di analyze, kemudian kita klik non-parametric test, legalisi dialogs, selanjutnya satu sampel KS. Nah, ini kita pindahkan ke test variable list kedua-duanya. X1 terlebih dahulu pemahaman lintas budaya, kemudian kemampuan penerjemah. Nah, perhatikan di tes distribusi harus tercentang normal. Apabila telah tercentang normal seperti ini, maka klik tombol OK. Nah, di sini terlihat teman-teman bahwa nilai pemahaman lintas budaya dan kemampuan penerjemahan adalah 200, signifikansinya 200 dan di deskripsi juga sudah dijelaskan bahwa tes berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk lagi ke data yang tadi, data mentah tadi. Setelah kita ketahui bahwa data yang kita uji ini berdistribusi normal, maka selanjutnya kita dapat melakukan uji perbedaan dua rata dependen dengan mengklik analyze, kemudian masuk ke compare means, ya, klik tombol paired sample to test, kemudian kita pindahkan pemahaman lintas budaya ke variabel 1 dan kemampuan penerjemah ke variabel 2. Nah, di sini kita perhatikan dulu app option. Kita pastikan bahwa optionnya itu adalah 95%. 95% berarti mempunyai alfa 0,05. Jika sudah, continue. Nah, selanjutnya kita tekan OK. Nah, inilah hasil dari pengelolaan data atau pengujian perbedaan dua rata dependen data tadi. Hipotesis dari uji normalitas adalah H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Dari output uji normalitas data tersebut, diketahui bahwa p-value dari masing-masing data adalah 0,200 lebih besar daripada alfa 0,05, maka dapat disimpulkan terima H0 atau data tersebut berdistribusi normal. Tabel 1 nilai min. Tabel output pertama ini menunjukkan bahwa min atau rata-rata pemahaman lintas budaya sebanyak 68,60 dan min rata-rata kemampuan penerjemah sebanyak 67,40. Karena 68,60 lebih besar dari 67,40, maka secara deskriptif ada perbedaan rata-rata antara pemahaman lintas budaya dan kemampuan penerjemah. Tabel 2, signifikansi. Output tabel kedua menunjukkan bahwa hasil uji korelasi antara pemahaman lintas budaya dan kemampuan penerjemah. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi dari kedua data adalah 0,864. Tabel ketiga ini adalah output yang paling terpenting, karena pada bagian ini kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan di dalam kasus. Di dalam tabel dapat kita lihat bahwa nilai T hitung sebanyak 1,281 lebih besar daripada T tabel sebanyak 14, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut signifikan. Menurut Singgi Santoso,
Pedoman pengambilan keputusan dalam uji data dependen dirumuskan dalam dua hal. Pertama, jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena nilai signifikansi sebanyak 0,221 lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Berarti tidak terdapat perbedaan antara pemahaman lintas budaya dan kemampuan penerjemah pada mahasiswa jurusan bahasa asing, serta pemahaman lintas budaya lebih tinggi daripada kemampuan penerjemah pada mahasiswa jurusan bahasa asing. Akhirnya selesai juga di penghujung presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.